dan kami merenungkan di hadapan Bapa kasih dan kemuliaan yang Kau melimpahkan di kehidupan kami sehingga perjalanan selanjutnya. Pada hari ini Bapa kami memulai terus belajar mata pelajaran kami, buka hati dan pikiran kami, semua akan bisa menjawab segala apa yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan, hari ini doa yang sempurna, karena Bapa bisa menyempurnakan dan bekerja saudara. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Kristina. Saya duduk. Oke, sekarang saya mau absen dulu. Siapa saja yang masih belum hadir hari ini? Tadi semua? Ya, saya coba dulu. Absen dulu. Albert Setiawan Halawan. Almai Halmi. Andes Ricardo Nazara. Adrian Putri Harapan. Antonius Berkat Setia Zaluku. Berwin Tetengah Fozega. Desmond Jaya Lase. Enda Wartinus Gea. Ferry Murni Zaluku. Presentasi. Fertin Estigul. Isa Aurelia Z. Krisdayanti. Kemudian Inusis Warung. Warnia Gea. Mei Kristina Zaluku. Melvin Zaluku. Oktate Malase. Panca. Rizky Lase. Risma Lase. Risma Lase. Yasinta Zaluku. Yesa Christian. Semua di sana. Oke. Untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, maka kita akan menyanyikan lagu wajib nasionalis. Nasionalis kita yaitu lagu wajib Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa yang bisa memimpin kita? Ya jadi dirikan kita di sini. Siapa bisa? Si Mekir sini aja. Oke, silakan. Satu Nusa Satu Bangsa. Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bangsa. Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih Kristiana. Coba sebelum kita memulai mata pelajaran kita dulu, saya cek dulu bangkunya seperti apa, mejanya seperti apa dulu. Coba ini diluruskan dulu. Ini tinggi, meja ini biar lurus dulu. Ya. Coba lihat dulu sampai di bawah ada tidak? Tidak ada? Oke. Tidak ada sampai ya.
Rizky, siapa? Apa Rizky? Menurut kamu apa itu sejarah? Menurut saya sejarah adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari kejadian ataupun peristiwa di masa lalu yang kehidupan manusia. Oke, bagus sekali Rizky. Siapa lagi yang bisa? Apa pengertian sejarah itu? Yang kamu pelajari waktu di SMP, siapa yang bisa? Siapa? Kamu? Atau siapa? Oke, siapa namanya? Siapa? Ya, Ferry Murni. Apa Ferry Murni? Apa itu sejarah? Saya sejarah adalah suatu peristiwa atau fenomena unik yang terjadi di masa lampau sehingga masih dikenang sampai sekarang. Ya, bagus sekali Ferry Murni. Itu yang menjadi namanya pengertian sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang daripada seluruh peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Nah, di kelas 10 ini kita akan belajar tentang daripada manusia dan sejarah. Nah, di sini kalau misalnya kita tentang daripada kita mempelajari nanti tentang daripada manusia dan sejarah ini, ada beberapa tujuan pembelajaran kita. Ya, yang diharapkan bagi kamu bisa mengenal atau bisa mengetahui, mampu kamu menganalisis, mampu kamu menjelaskan. Misalnya yang pertama, kamu mampu menjelaskan tentang daripada asal usul daripada sejarah itu sendiri. Kemudian kamu mampu menjelaskan tentang daripada pengertian sejarah. Kemudian kamu mampu juga menganalisis tentang daripada pengertian sejarah menurut para ahli. Kemudian kamu juga bisa mampu menganalisis tentang daripada manusia hidup dalam ruang dan juga waktu. Kemudian kamu juga mampu untuk menganalisis tentang daripada pentingnya manusia di dalam sejarah. Kemudian juga kamu bisa mampu menganalisis tentang yaitu tentang ruang dalam sejarah. Kemudian kamu juga mampu menganalisis tentang daripada waktu, pentingnya waktu dalam sejarah. Kemudian juga kamu mampu menganalisis tentang daripada manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan. Itu materi kita di kelas 10 ini. Oke ya? Oke. Sekarang Ibu mau nampilkan tentang daripada PowerPoint tentang daripada manusia dan sejarah. Yang kita pelajari di kelas 10 ini adalah manusia dan sejarah. Kamu tahu apa ini tentang manusia dan sejarah ini? Apa ini sebenarnya gambar ini? Manusia purba, setelah manusia purba menjadi manusia. Jadi kalau misalnya itu nanti kita akan belajar tentang daripada manusia purba di bab berikutnya. Kemudian tentang daripada pengertian sejarah. Pengertian bisa kelihatan semua? Oke. Ada beberapa asal usul daripada pengertian sejarah. Ada yang pertama, kata sejarah itu berasal dari bahasa apa? Yang mau tahu? Dari Arab. Itu apa itu? Sajaratun. Artinya apa itu? Tetapi kalau di Arab itu, peristiwa yang sudah berlalu itu disebut dengan tarikh. Kalau di Arab ya, disebut dengan tarikh. Kemudian dalam bahasa Inggris apa dikatakan di sana? History. Artinya apa? Masa lampau manusia. Kemudian dalam bahasa Jerman apa? Bahasa Yunani? Historia. Artinya apa? Ilmu. Kemudian dalam bahasa daripada bahasa Jerman apa? Artinya apa itu? Sesuatu terjadi. Dan kalau bahasa Belanda apa? Artinya apa? Oke, tentang daripada pengertian sejarah. Tetapi ada juga pengertian sejarah menurut daripada para ahli. Saya mau tanya dulu, kamu kenal siapa bapak sejarah sedunia? Siapa namanya? Menurut dia apa itu tentang sejarah? Ya, menurut dia bahwa sejarah itu apa?
Apa? Menurut dia apa? Coba buka bukumu. Yaitu menurut dia bahwa sejarah bukan berkembang dan bergerak harus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan dengan sejarah bergerak. Kemudian kalau misalnya saya tanya, siapa bapak sejarah daripada Indonesia? Siapa? Siapa bapak sejarah Indonesia yang kamu tahu? Ini namanya yaitu Sartono Kartodirjo. Itu bapak sejarah Indonesia, jangan lupa itu. Ya. Nah, dia mengatakan bahwa sejarah itu diartikan sebagai ada dua, ada sejarah objektif dan juga sejarah subjektif. Kalau objektif apa? Berdasarkan kenyataan dan fakta yang terjadi. Kalau subjektif apa? Kalau subjektif apa katanya? Sejarah itu menurut daripada Sartono Kartodirjo. Tadi satu menurut objektifnya apa? Sudah dijawab oleh daripada si Verina. Kalau subjektifnya apa? Yaitu merupakan konstruksi, yaitu bangunan yang disusun penulis sebagai uraian dan cerita apa? Yang masuk akal. Kemudian kita masuk pada beberapa definisi yang sudah saya jelaskan tadi mulai daripada para ahli. Maka diambil kesimpulan bahwa pengertian sejarah itu adalah segala sesuatu atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Sekarang kita masuk pada manusia hidup dalam ruang dan waktu. Manusia hidup dalam ruang dan waktu ini ada 3 unsur daripada dalamnya atau dalam kajian sejarah. Yaitu yang pertama ada manusia, ada ruang, yang ketiga waktu. Oke, satu-satu kita akan mempelajari. Yaitu tentang daripada manusia. Unsur yang pertama adalah manusia. Contohnya ada Presiden Soekarno di sana. Kemudian ada juga Peributus, ada juga adalah Buddha, yaitu namanya Gautama. Semua orang itu adalah yang namanya tentang manusia dalam sejarah. Kemudian manusia ini merupakan adalah aktor utama dalam sejarah. Tanpa manusia berarti sejarah tidak ada. Benar ya? Nah, kalau saya tanya sekarang, kamu tahu siapa pahlawan Nias yang memperjuangkan kemerdekaan Nias? Dia orang ini adalah pernah meminta kepada pemerintah untuk mencetak daripada uang Nias sendiri, yang disebut dengan nanti orin. Pernah dengar itu? Ada salah seorang yang namanya pejuang daripada kemerdekaan Nias, yaitu dia meminta kepada pemerintah pada waktu dia menjadi bupati Nias pada masa itu. Dia juga menjadi gubernur daripada Sumatera Utara. Pernah dia menjadi gubernur pada tahun 1965 sampai dengan 1967. Orang ini sangat hebat, bukan hanya seperti Soekarno yang memperjuangkan kemerdekaan, tapi orang Nias juga ada yang memperjuangkan. Pernah tahu itu? Nah, ada salah seorang daripada pahlawan Nias yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu namanya Rustelong Banua. Nah, ini orangnya, namanya Rustelong Banua. Nah, orang ini pernah dia lahir pada tahun 1919. Kemudian orang ini pernah mencetak yang namanya uang, disebut uang Republik Indonesia, yang disebut dengan orin. Hebat kan orang Nias ini? Hebat. Dia juga pernah menjadi gubernur Sumatera
sendiri yang namanya tentang sejarah sendiri. Oke. Kemudian ruang. Ruang itu kamu tahu apa itu arti ruang? Apa itu? Tempat terjadinya Tempat terjadinya kejadian. Contohnya apa? Contoh daripada ruang tersebut apa? Yaitu kelas kita, ya kan? Ya. Kemudian tempat itu seperti daerah, kota, ya kan? Ya. Dusun, ya kan? Ya betul ya. Nah, itu yang namanya dengan ruang ini. Kalau misalnya diistilahkan bahwa ruang ini merupakan, kalau misalnya diistilahkan dalam pertunjukan, adalah panggung daripada sejarah itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu waktu. Waktu ini merupakan seperti apa? Misalnya apa? Jam. Apalagi? Menit. Apalagi? Detik. Apalagi? Waktunya tanggal. Ada. Nah, kemudian ada 3 bagian daripada pembagian waktu. Siapa yang bisa? Ayo. Waktu terbagi menjadi 3, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Betul sekali, ada 3 pembagian waktu dalam sejarah, yaitu ada masa lalu, masa kini, dan juga masa yang akan datang. Kemudian ada contoh daripada manusia hidup dalam ruang dan waktu. Contohnya ini, yaitu ada di samping itu, di mana ada yang namanya 3 unsur tadi yang sudah dikatakan, ada manusianya, ada ruangnya, dan juga ada waktunya. Yaitu ada unsur manusianya, yaitu ada presiden dan juga kawan-kawan, atau ada bapak-bapak itu. Kemudian manusianya itu, kemudian unsur daripada ruangnya, yaitu di depan rumah daripada Soekarno, Jalan Penggasahan Timur nomor 56, itu ruangnya contohnya. Kemudian tentang daripada waktunya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jam berapa itu? Kalau kamu tahu? Pada proklamasi kemerdekaan jam 10. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Siapa? Ada pertanyaan? Jelas sampai di sini? Baik. Sekarang Ibu akan melakukan yang namanya pembagian kelompok. Ya, pembagian kelompok. Kita sepakat dulu. Apa menurut urutan absen atau menurut daripada hitungan, misalnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok yang akan melakukan daripada pekerjaan ini. Ada? Bisa ada kesepakatan dulu. Apa melalui absen atau melalui daripada 1, 2, 3? Absen. Oke. Kelompok 1. Saya sebutkan namanya Albert, Alwai, kemudian Andes, kemudian Adrian, kemudian Berkat Setia, kemudian Berwin. Oke ya, ada 6 orang ya. Oke. Yang kedua, kelompok 2 yaitu Desmond, Enda, Ferry, Bertin, Hesti. Bisa? Ada ya? Oke, kelompok 3 yaitu Krisdayanti, kemudian Lucius, kemudian Wardania, kemudian Mei Kristina, kemudian Melvin, ada Melvin? Ada. Kemudian Otate Malase. 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya? Kemudian yang kelompok 4, Pasca, Rizky, Trisman, Wisman, kemudian Desinta, kemudian Desa. Oke. Sebelum itu juga nanti Ibu akan membagi daripada LKPD ya. Oke, LKPD ini nanti kamu akan
pertanyaan di sini. Di sini nanti kamu akan tulis nama kamu, kelompok kamu di sini. Kemudian ada langkah-langkah yang sudah Ibu buat di sini. Lakukan pencarian data dan sebagainya. Kemudian tentang soalnya. Soalnya nanti analisislah permasalahan tentang daripada manusia dan sejarah, memberikan solusinya dan bagaimana mengaitkannya dengan masa kini. Nah, sebelum itu dulu, sebelum Ibu bagi tentang daripada PKPD-nya, mari saya coba dulu tentang daripada video. Mari kita tonton dulu video ini. Nah, di dalam video ini nanti di sini. Kali ini kita akan belajar materi sejarah mengenai manusia dan sejarah. Materi mengenai manusia dan sejarah ini bisa kalian dapatkan ketika kalian di kelas 10 untuk mata pelajaran sejarah kemenatan. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Asal untuk kata sejarah itu terdiri dari beberapa bahasa. Yang pertama adalah dari bahasa Inggris, yakni history. History ini memiliki arti masa lampau umat manusia dan dari di sini waktu itu mempengaruhi konteks atau setting suatu peristiwa sejarah terkenal dengan nama jiwa zaman atau zeitgeist. Jadi antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain akan berbeda. Salah satu unsur peristiwa sejarah yakni unik. Peristiwa sejarah hanya terjadi sekali dan tidak akan terjadi berulang kali, atau bahasa lainnya adalah kembali. Kemudian ada konsep berkelanjutan dan berkesinambungan. Nah, konsep berkelanjutan itu merupakan segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan waktu. Ada istilah evolusi, revolusi, progresif, dan regresif. Evolusi itu perubahan secara lambat, revolusi itu perubahan secara cepat. Kemudian progresif itu perubahan yang lebih baik, regresif itu perubahan menjadi lebih buruk. Ini konsep berkelanjutan. Kemudian ada konsep berkesinambungan. Peristiwa sejarah itu tidak berdiri sendiri dan tidak terpisah dari peristiwa lainnya atau kausalitas. Bahasa sederhananya yakni hubungan serta akibat. Satu peristiwa di sini akan mempengaruhi peristiwa selanjutnya. Kemudian yang kita pelajari manfaat kita belajar sejarah di sini yang menurut Gunan Towijoyo itu ada guna intrinsik sejarah, yakni yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu, kemudian sejarah sebagai cara mengetahui masa lalu, kemudian ada sejarah sebagai pernyataan pendapat. Guna ekstrinsik sejarah antara lain sejarah sebagai pendidikan moral, kemudian sejarah sebagai penalaran, sejarah sebagai pendidikan politik, kemudian sejarah sebagai ilmu bantu, sejarah sebagai bukti, dan sejarah sebagai pendidikan kenegaraan. Ini merupakan guna intrinsik dan guna ekstrinsik dari sejarah. Selanjutnya adalah manfaat sejarah menurut Nugroho Noto Susanto. Yang pertama adalah fungsi edukatif, yakni dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan keseharian bagi setiap manusia. Peristiwa masa lampau yang mungkin tidak akan terjadi pada peristiwa masa kini, peristiwa yang akan datang. Nah, kita belajar sejarah itu sebenarnya untuk menjadikan kita menjadi manusia yang bijaksana, make wisdom. Kemudian fungsi inspiratif dapat mengembangkan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas generasi yang hidup sekarang. Kita terinspirasi pada tokoh-tokoh zaman dahulu. Ketika Bung Karno, Bung Hatta, Gajah Dewatara berjuang, kita terinspirasi dengan perjuangan mereka. Selanjutnya adalah fungsi instruktif. Di sini sejarah itu dapat berperan dalam upaya penyampaian pengetahuan dan keterampilan. Dan yang terakhir adalah fungsi rekreasi, yakni berhubungan dengan menumbuhkan rasa senang untuk belajar dan menulis sejarah. Ini merupakan manfaat kita belajar sejarah menurut Nugroho Noto Susanto. Adapun bapak sejarah dunia yakni Herodotus. Jadi sejarah itu merupakan salah satu ilmu yang sangat penting. Sejarah itu bukan hanya membahas tahun-tahun, membahas masa lalu, enggak. Sesuai dengan konsep kausalitas, konsep berkesinambungan. Jadi peristiwa masa lalu itu akan berpengaruh pada masa
masa kini dan akan digunakan sebagai alat curang untuk masa yang akan datang. Intinya belajar sejarah itu membuat manusia itu menjadi lebih bijaksana. Demikianlah materi mengenai manusia dan sejarah. Semoga bermanfaat dan jangan lupa setelah selesai ini kalian bisa berlatih mengerjakan soal yang ada pada kolom deskripsi. Oke. Saya rasa saudara cukup untuk mendengarkan daripada video yang sudah Ibu tayangkan. Kemudian sekarang kita melakukan yang namanya kelompok. Oke ya. Kelompok satu tadi sudah jelas. Jadi kamu bisa bertukar tempat dan kamu bisa berdiskusi. Ini kelompok NKPD-nya siapa kelompok satu tadi? Oke. Kelompok dua siapa tadi? Kelompok dua. Kelompok tiga siapa? Oke. Kemudian kelompok tiga. Kelompok empat siapa? Kelompok empat tadi. Ibu yang bisa. Oke. Coba buat diskusi. Kemudian buat siapa ketuanya, siapa yang membacakannya atau sekretarisnya, nanti siapa moderatornya boleh bertukar tempat. Mulai dari sekarang. Gabungkan saja mejanya. Misalnya seperti itu contoh yang kamu temukan. Atau misalnya kenapa ruang itu penting dalam sejarah. Kemudian dan lain sebagainya. Bisa kamu cari di situ dan berikan solusinya. Dan apa keterkaitannya pada masa sekarang ini. Boleh didiskusikan mulai sekarang. Kita beri waktu selama 20 menit. Oke ya. Habis itu nanti presentasikan apa yang sudah kamu dapat. Sajikan di depan di sini. Bisa ya? Oke. Silakan. Tulis nama kelompoknya, siapa nama kelompoknya di situ, ada sertifikasi. Ada kan? Nah, jadi tulis siapa anggotanya di situ. Tulis. Ada buku kan? Coba buka buku tentang daripada manusia dan sejarah itu. Di halaman kalau nggak salah itu halaman 5 dan sampai itu coba 8. Ya kan? Ya. Siapa jadi ketua di sini? Siapa sih? Adriani. Sekretarisnya siapa nanti?
Yang membacakan siapa nanti? Atau si Andriani aja? Ya. Dua dan tiga. Bagaimana kalau satu sudah bisa menemukan tentang masalahnya? Masih dalam diskusi. Kalau kelompok dua, bagaimana? Diskusi juga. Tapi bisa ditemukan? Bisa. Kelompok tiga? Masih diskusi juga. Kalau kelompok 4 sudah dapat masalahnya yang sudah kamu dapatkan, oke, silakan. Selama 20 menit ya. Ada pertanyaan dalam mendiskusikan ini? Tidak ada. Tidak paham semua ya? Oke.
Bisa minum ya? Ada pertanyaan? Apa? Kalau iya ya, kalau tentang daripada ada pertanyaan dari kelompok 3 tentang daripada kesimpulan tentang daripada daftar pusaka kan? Nah, nanti kamu ada bukumu seperti ini, ada buku seperti ini. Oh, seperti itu. Iya, oke, seperti ini bukumu. Nah, di sini nanti kan ada tulisan daripada yaitu buku di seperti ini, ada seperti ini. Ada di sini tentang daripada Nana Supriyatna. Tulis nanti seperti ini. Daftar pusaka Nana Supriyatna. Tahunnya berapa? Nah, ada di dalam sini, nanti kamu cari di dalam sini tahun berapa ini diterbitkan, tahun 2011. Kemudian bukunya apa namanya? Sejarah kelas 10. Penerbitnya siapa ini? Penerbitnya yaitu Grafindo Media Pratama. Dari mana? Dari Bandung, ya? Bandung. Ini contohnya daripada nanti daftar pustaka. Kalau misalnya bawa HP, kalau misalnya kamu browsing dari HP, boleh kamu browsing dari HP. Paham ya? Paham. Oke. Seperti itu.
Oke, bisa ya? Bisa kan? Masih siap untuk Pak? Bagaimana, sudah siap? 10 menit lagi. 10 menit lagi. Apa? Ya. Satu orang makin kan ada 3 pertanyaan ya kan? Nah ini misalnya nanti kalau ada
aja. Kemudian yang kamu dapat dari daftar pustaka itu bisa yang sudah tulis aja. Dari mana kamu ambil daripada tentang masalah-masalah itu. Ada di buku kalau nggak saya pakai kan? Kesimpulannya. Jadi buat sendiri. Buat sendiri. Kalau kesimpulannya buat sendiri ya. Buat juga kesimpulannya. Sudah tulis teman? Sudah. Gimana kalau mereka sudah tulis namanya juga? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Kalau Bapak masih belum? Nah, kesimpulan. Oke. Nanti maju ke depan kelompok 1 kalau sudah selesai ya. Bilang kalau sudah selesai nanti. Hah? Berdiri aja. Nanti sebelah sini ya. Di sebelah sini. Oke, kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Semuanya. Kelompok 1 yang maju.
Oke, sekarang kita dengarkan tentang daripada hasil analisis yang disampaikan oleh kelompok 1. Dipersilakan untuk kelompok 1. Perkenalkan teman-teman kami dari kelompok 1 yang beranggota Nasional yang terdiri dari Andriani Harapan Masa saya sendiri, yang kedua ada Almay Maulina, Zaruko, teman kami ini, dan ketiga ada Chris Aldo Basara, yang ditunjuk Alda Setiawan Pahlawa, Darwin Kesena Putega, dan Berkas Setiawan Putega. Yang menjadi tugas kelompok kami itu menganalisis perkembangan tentang manusia dan sejarah dan memberikan solusi tentang dan video atau PowerPoint yang telah ditayangkan tadi. Jadi menurut yang kami temukan dalam permasalahan tentang manusia dan sejarah itu, yaitu menganalisis pentingnya manusia dan sejarah, yaitu manusia sangat penting dalam sejarah karena manusia sebagai objek dari sejarah itu sendiri atau faktor utama dalam sejarah. Contohnya seperti yang tadi, yaitu roster Badua, yaitu bapak kita dari Nias yang pernah menjadi gubernur di Sumatera Utara pada tahun 1995 sampai 1997. Terkait sejarah dalam masa kini, yaitu manusia dan sejarah memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tanpa manusia tak akan ada namanya sejarah. Hal ini dikarenakan bahwa sejarah adalah peristiwa hasil dari perbuatan manusia itu sendiri. Kalau kita kaitkan pengertian sejarah itu dengan kehidupan manusia, dapat juga dimengerti bahwa manusia itu hidup akan terus bergerak terus seiring berjalannya waktu. Salah satu contohnya itu manusia dalam kehidupan mengalami fase-fase tertentu, yaitu fase dalam kandungan lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua. Fase-fase kehidupan tersebut menunjukkan adanya kesinambungan manusia. Salah satu contoh lain yaitu tentang perjalanan kita sehari-hari yang terus-menerus bergerak. Demikian dari hasil analisis kami dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Ada pertanyaan dari kelompok 2? Oke, silakan. Ya. Jelaskan asal-usul istilah yang dijelaskan. Tulis ya. Pertanyaan dari kelompok 2 yang tadi itu menjelaskan pengertian daripada asal dari sejarah. Ada kelompok 3? Oke, silakan. Jelaskan pengertian sejarah. Menurut Bartolo Partodirjo. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 4? Ada. Ada kelompok 4? Oke, silakan. Kelompok 4. Pertanyaan kami, jelaskan pengertian istilah sejarah dalam bahasa Yunani. Apa bisa jawab kelompok 1? Ya. Kalau didiskusikan dulu. Pertanyaan itu. Tadi kelompok 2 bertanya apa pengertian daripada daripada sejarah tersebut. Kita tidak mengerti. Coba kelompok 1 bisa menjawab. Oke. Kata kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang kedua.
sejarah atau dengan profan. Kalau di atas itu mengenai peristiwa masa lalu bisa dihindari. Ada sejarah ini kemudian berkembang artinya menjadi asal usul keturunan riwayat atau peristiwa. Kalau kalian bisa paham? Ada sanggahan? Tidak. Kalau kelompok 3 ada pertanyaan tadi? Bisa jawab juga? Kelompok 3. Nah, pertanyaan dari kelompok 3. Siapa yang bisa jawab? Kamu. Kelompok 3. Kelompok 3, siapa yang bisa jawab? Secara itu sebagai suatu ilmu pengetahuan yang masing-masing menyediakan beberapa peristiwa yang dapat dipastikan dengan kenyataan. Gimana kelompok 3? Paham? Ada sanggahan? Oke, kelompok bisa kelompok 4 bisa menjawab. Siapa yang bisa menjawabnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu jelaskan pengertian istilah sejarah dalam bahasa Yunani. Yaitu kata histori berasal dari bahasa Yunani historia yang artinya ilmu. Dalam perkembangannya, historia diperuntukkan bagi pengkajian terhadap segala sesuatu mengenai manusia secara kronologi. Oke, ada pertanyaan apa sanggahan dari kelompok 4? Tidak, Bu. Paham? Oke, bisa buat kesimpulan daripada atau permasalahan yang kamu buat sekarang ini. Ada kesimpulannya? Dari hasil KPD tadi kamu sudah membuat daripada kesimpulan kan? Oke, silakan sampaikan kepada teman-temanmu bahwa kesimpulan itu daripada permasalahan yang mereka cari dari video dan juga PowerPoint tersebut. Kesimpulan yang kami dapatkan dari PowerPoint atau video yang tadi yaitu dapat disimpulkan bahwa sejarah merupakan kejadian yang benar-benar terjadi atau sebuah kejadian yang berdasarkan fakta dan berkaitan erat dengan masa lalu atau masa kini. Oke, paham ya? Paham. Tepuk tangan untuk kelompok. Sampai dulu. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kelompok maju kelompok 2. Baik, berdasarkan hasil diskusi kami mengenai pemeriksaan analisis tentang permasalahan sebelum itu, perkenalkan saya Karin sebagai moderator, teman saya Stephen Cika, Lisa Fili, Desma Syukur, Peter Martinus, dan Rani Keinsinyanti. Berdasarkan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan yang dimana dikatakan mengenai analisis permasalahan tentang manusia dan sejarah berdasarkan video yang telah kita tonton tadi, maka jawaban kami akan dijawab oleh teman kita Kristi. Baiklah, saya akan menjelaskan yang kami temukan dalam permasalahan tentang manusia dan sejarah, yaitu menganalisis pentingnya ruang dalam sejarah, yaitu ruang merupakan unsur penting yang harus ada dalam sejarah. Bila dibaratkan sebuah pertunjukan, maka ruang merupakan panggung ketika peristiwa sejarah berlangsung. Di sini kami juga memiliki solusinya, yaitu solusinya tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa media ruang. Keterkaitannya yaitu dengan masa kini, ruang membuat pemahaman kita tentang peristiwa sejarah nyata. Saya akan berikan contoh agar teman-teman lebih mengerti, yaitu contoh saja kelas kita. Itu sebagai ruang kota, desa, dusun, dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 1 tentang apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2? Oke, silakan. Dari kelompok 1
Jelaskan peran ruang dalam sejarah. Jelaskan. Peran ruang dalam sejarah. Oke. Sudah. Saya dari kelompok 3. Ada? Persilakan. Jelaskan pengertian sejarah menurut atau menurut review. Dari kelompok 4. Silakan. Jelaskan kata histori yang berasal dari bahasa Inggris. Baik, mohon maaf kepada teman-teman kami dulu. Tunggu sebentar, berikan kami ruang untuk berdiskusi mengenai pertanyaan kalian tadi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh teman kita Enda. Kepada teman kami Enda, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu jelaskan peranan ruang dalam sejarah. Jawabannya adalah yaitu ruang merupakan unsur penting yang harus ada dalam sejarah. Bila diibaratkan sebuah pertunjukan, maka ruang merupakan panggung ketika peristiwa sejarah sedang berlangsung. Bagaimana kelompok 1? Apakah diterima atau ada sanggahan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh teman kita Isi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dengarkan pertanyaan. Jelaskan pengertian sejarah menurut Sartono Kartodirjo. Jawabannya, menurut Sartono Kartodirjo, bapak sejarah Indonesia yang hidup pada masa 1921 sampai 2007 menyatakan sejarah pada hakikatnya dibatasi oleh dua hal sejarah dalam arti objektif dari sejarah dalam arti subjektif. Sejarah subjektif ialah suatu bangunan sejarah yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Adapun sejarah dalam arti objektif adalah proses sejarah dalam aktualisasinya atau penerapannya atau penulisannya merujuk pada kejadian atau peristiwa itu sendiri. Bagaimana kelompok 3? Apakah jawaban yang kami berikan diterima atau ada salah? Terima. Baik, pertanyaan untuk kelompok 4 akan dijawab oleh teman kami Andes. Desman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jelaskan histori dalam bahasa Inggris. Yaitu dalam bahasa Inggris, kata sejarah disebut story, yang artinya masa lampau umat manusia. Bagaimana kelompok 4? Diterima atau ada salah? Terima. Oke. Untuk kelompok 2 sudah menyelesaikan daripada tentang masalah yang sudah mereka dapat, sehingga sudah juga mereka jawab. Apa mengerti semua? Paham tentang apa yang disampaikan oleh kelompok 2? Baik, kita beri aplaus buat kelompok 2. Oh, berikan kesimpulan dulu. Ada kesimpulan kan? Ada. Oke, silakan. Nah, kesimpulan kami di sini itu sejarah mempunyai 3 unsur yang saling berkaitan satu sama lain, yang dimana mempunyai 3 unsur yaitu manusia, ruang, dan waktu. Tanpa adanya salah satu unsur tersebut, maka sejarah tidak akan terjadi atau tidak akan terbentuk. Demikian kesimpulan kami. Selesai. Oke, silakan duduk di tempat kelompok 2. Sekarang kelompok 3 sudah siap kelompok 3? Oke, silakan maju kelompok 3. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan pada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Saya sendiri bernama Melisa Ruku sebagai moderator. Ada juga teman-teman kami di sini, Lucy, Krisdayanti, Mei Kristina, Marnia, dan Fatima. Baik, kami akan memulai presentasi kami yang Oke, silakan. menganalisis permasalahan tentang manusia dan sejarah dan memberikan solusi
kami temukan adalah dalam permasalahan tentang manusia dan sejarah, yaitu menganalisis pentingnya waktu dalam sejarah, yaitu perjalanan manusia tidak lepas dari waktu. Karena tanpa dimensi waktu, masa lampau kini dan masa depan, maka sejarah akan mengalami kekacauan karena tidak berpangkat dan berhenti. Terkaitannya masa kini yaitu masa lalu sangat menentukan apa yang terjadi masa sekarang dan masa yang akan datang. Oke. Demikianlah, jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Kelompok 1 ada pertanyaan dari kelompok 3. Ada. Oke, silakan. Jelaskan pembagian waktu dalam sejarah. Oke, ada katanya jelaskan pembagian waktu dalam sejarah. Ke kelompok 2 ada? Ada, Bu. Oke, silakan. Siapa tokoh pahlawan kemerdekaan Nias? Oke, siapa tokoh pahlawan perjuangan kemerdekaan Nias? Oke. Udah kelompok 4, ada pertanyaanmu? Ada. Oke, silakan. Jelaskan pengertian sejarah menurut Herodotus. Jelaskan pengertian sejarah menurut Herodotus. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dan Oke. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pembagian waktu dalam sejarah yaitu terbagi ada 3, yaitu masa lalu, masa kini, atau masa sekarang, masa yang akan datang. Apakah diterima? Terima. Ada sanggahan tidak? Tidak. Tidak ada sanggahan. Oke. Pahlawan kemerdekaan Nias yaitu Pendeta Raus Tenubanua. Apakah jawabannya diterima? Terima. Untuk kelompok 2, Terima. ada sanggahanmu atau bagaimana? Tidak pas. Paham? Paham. Tentang pahlawan perjuangan orang Nias, paham? Paham. Oke. Kemudian apa lagi? Kelompok berapa lagi? Pertanyaan kelompok siapa? Kelompok 4. Jelaskan pengertian sejarah menurut Herodotus, yaitu Herodotus adalah sejarawan Yunani yang mendefinisikan bahwa sejarah berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan sejarah bergerak melingkar yang tinggi dan rendahnya lingkaran. Oke. Pada jam Ada sanggahanmu? Tidak ada sanggahanmu? Tidak, Bu. Oke. Baik, saya membaca kesimpulannya itu manusia dalam sejarah sangat penting dan tidak lepas dari waktu supaya tidak mengalami kekacauan dan pangkal yang berikut. Oke. Sudah paham tentang daripada masalah-masalah yang sudah disampaikan oleh kelompok 3? Sudah. Oke, untuk itu karena sudah mereka selesai, berikan aplaus untuk kelompok. Oke, sekarang giliran kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Apa yang kamu tahu masalah apa yang kamu dapat di kelompok 4 ini juga? Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Yasmina yang dari Negara Hukum, Rizky Sebastian Putra Nase, ini Luz Wisman Nase, Risman Pangatula Nase, Panca Alfafin Nazara, dan Yesa Kristipan Zaluki. Yang kami temukan dalam permasalahan tentang manusia dan
menganalisis pentingnya hubungan manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Yaitu ada 3 unsur utama dalam kajian sejarah, yaitu manusia, ruang dan waktu. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan berinteraksi secara kronologi dan berkesinambungan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu peristiwa sejarah. Adapun solusinya, manusia hidup akan terus bergerak tumbuh seiring perjalanan waktu dan tempat atau ruang seseorang. Keterkaitannya dengan masa kini yaitu kehidupan bukanlah sesuatu yang diam atau statis, melainkan sesuatu yang terus-menerus tumbuh dan berkembang. Demikian presentasi kami. Sekarang diberikan waktu untuk kepada teman-teman kami memberikan pertanyaan atau kritikan kepada teman-teman kami. Silakan. Oke, kelompok 1 ada? Oke, silakan. Soal saya berikan contoh tentang hubungan manusia, ruang dan waktu serta jelas. Apa? Coba lagi kembali. Berikan contoh tentang hubungan manusia, ruang dan waktu. Ya. Dia minta contoh yang dia minta. Kelompok 2 ada? Ada. Oke, silakan. Berikan contoh tentang waktu dalam sejarah. Waktu dalam sejarah. Mungkin dia nggak ngerti apa itu contoh dalam waktu dalam sejarah. Kelompok 3 ada? Oke, silakan. Pertanyaan kami, berikan contoh tentang waktu dalam sejarah. Oke. Oke, silakan. Ada? Bisa jawab? Oke, silakan. Siapa yang jawab? Buat pertanyaan dari kelompok 1 dijawab oleh teman kami Rizky. Jawaban saya itu contohnya tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau kita lihat di foto yang ditayangkan oleh PowerPoint dan peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, peristiwa sejarah tersebut menjadi 3 unsur utama dalam sejarah yaitu manusia. Contohnya Soekarno, Hatta, dan tokoh lain dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya waktu. Contohnya di tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya ruang. Di tempat dia masuk pada Hatta, Jalan Kebangsaan Timur, nomor 15. Oke, ada sanggahan kelompok 1? Tidak. Kelompok Sangga, silakan Sangga. Oke, sudah paham mereka katanya. Kelompok jawaban siapa yang bisa menjawab kelompok 2? Kata siapa? Oke, silakan. Jawaban kami peristiwa tentang Bandung Lautan Api. Pertanyaannya tadi apa menurut kelompok 2 itu? Berikan satu contoh ruang dalam sejarah yaitu peristiwa tentang Bandung Lautan Api. Ada sanggahanmu? Tidak. Oke, kelompok siapa? Untuk pertanyaan kelompok 3 saya yang akan menjawab. Berikan contoh tentang waktu dalam sejarah, yaitu tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Gimana kelompok 3? Ada sanggahanmu? Tidak. Ada kesimpulanmu? Kesimpulan yang telah kami diskusikan tadi, jangan sesekali melupakan sejarah, karena sejarah selalu erat hubungannya dengan manusia, ruang dan waktu. Oke, kita semua sudah mendengarkan tentang daripada analisis yang sudah kamu sampaikan baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Saya rasa yang menjadi lebih aktif di sini adalah kelompok 1. Beri tepuk tangan. Karena kita sudah telah mempelajari tentang manusia dan sejarah barusan tadi, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil yang sudah kita pelajari hari ini?
Siapa yang bisa? Si Ferry bisa, Ferry? Mulai daripada pengertian sejarah dan lain sebagainya sampai selesai tadi. Ada yang bisa menyimpulkan sama kita? Atau si Ferry atau si Adriani? Bisa? Ada yang bisa? Ada? Ada bisa? Yang bisa? Oke, kita sama-sama untuk menyimpulkan tentang materi yang sudah kita terima pagi ini. Yang pertama itu pengertian sejarah itu apa? Itu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu kehidupan manusia. Kemudian, kalau misalnya kita tahu bahwa ada 3 unsur dalam kajian sejarah, yaitu ada manusia, ada ruang, ada waktu. Baik. Itu kemudian apa hubungan dengan manusia, ruang dan waktu? Siapa yang bisa menyimpulkannya? Selalu ada keterkaitan antara ruang dan juga waktu. Ada juga manusia. Kemudian kita simpulkan lagi tentang daripada waktu. Di dalam waktu itu ada 3 pembagian waktu. Yaitu yang pertama masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Oke, nanti itu tulis di bukumu, kemudian ringkas di dalam bukumu tentang daripada hasil penyimpulan kita hari ini. Oke. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu siapa nama pahlawan Nias yang pernah mencetak daripada uangnya sendiri? Siapa yang bisa? Oke, siapa yang bisa? Oke, sini yang bisa. Siapa namanya? Oke, Mamia, apa Mamia? Yaitu pendeta Rosten Banu. Oke. Kemudian kita sudah tadi mempelajari tentang daripada waktu. Apa yang menjadi pembagian waktu dalam sejarah itu? Siapa yang bisa? Siapa? Oke, kamu. Siapa yang bisa? Lucy. Pembagian waktu dalam sejarah itu masa lalu, Ya. masa kini atau masa sekarang, dan masa yang akan datang. Oke, beri tepuk tangan. Oke, sekarang Ibu memberikan ada tugas dan Ibu dikerjakan di rumah, nanti minggu depan saya tagih. Tulis. Sebagai latihan di rumah tentang materi hari ini, soalnya yang pertama jelaskan daripada pengertian sejarah yang kedua tuliskan daripada tiga unsur manusia dalam sejarah. Kemudian yang ketiga yaitu tuliskan 3 pembagian waktu dalam sejarah. Keempat, jelaskan bagaimana hubungan manusia hidup dalam ruang dan waktu.
Kemudian yang kelima, jelaskan pentingnya manusia dalam sejarah. Oke? Nanti kalau misalnya ada pertemuan kembali selanjutnya, kita akan saya tagih soal ini. Kemudian pelajari di rumah materi kita selanjutnya tentang daripada manusia dalam perubahan dan berkelanjutan. Oke ya? Kita akan kembali untuk materi selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga kita diberkati oleh Tuhan. Apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kamu, bisa juga bermanfaat bagi ibu tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga kita diberkati oleh Tuhan dan semoga kita juga diberikan hikmat bagi kita supaya kita boleh mengerjakan perjalanan kita sesuai dengan rencana Tuhan. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Selamat pagi semuanya.